Tapi mami pasti exact tahu ini siapa orangnya. Of course I do know. Jadi yang I thank him. Gitu. Oh him. Oh iya. Oh, salah dong kalau gitu. Gue udah berubah satu sikap gue dari atas sampai bawah luar dalam tuh udah punya satu. Oke, lo keluar, gue masuk. Berapa bulan sih mam? 6 bulan. 2 bulan gue di rehab, 4 bulan di Polda. Gimana rasanya mam di sana? Kalau di Polda memang lebih parah lagi karena it's not a rehab. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku kedatangan perempuan yang sebenarnya aku tuh baru ini lihat aslinya. Aku ngeliatnya selalu di TV dan aslinya jauh lebih cantik dan muda dan langsing. Apa kabar? Aku manggilnya Mami aja ya, Mami. Biasanya dipanggil orang apa sih? Mami. Gak tahu ya, mereka manggil gue Mami Ipel karena memang mungkin gue kayak ibunya anak-anak semua. Iya, ya. Mami Ipel. Oke, apa kabar Mami? Baik sayangku. Kok you looks very kayak beda gitu? Oh, karena gue kawin sama Brondong kali ya. Mungkin ya, mungkin ada orangnya. Soalnya kata kalau kita nikah sama yang lebih tua jadi ikut tua, kalau kita nikah sama yang lebih muda jadi ikut muda. Iya, Ajun udah mulai kayak tua ya sekarangnya. Gue yang muda ya. Iya. Aku sama Sanang juga gitu, kayak aku katanya jadi ikut ketua. Enggak sih. Apa kabar? Sehat? Baik, amin. Alhamdulillah. Baik. Aduh, aku tuh kemarin salah satu orang yang lihat Mami kena masalah tuh lumayan. Padahal kita tidak pernah bertemu ya, tapi aku kenal keluarganya. Betul. Terus kayak ada rasa aduh kok sedih gitu. Kayak gimana itu, aku boleh gak sih cerita gimana sih? Boleh. Aku tuh pernah dengar di artikel katanya Mami tuh merasa ada cepu yang bener ya, itu ada cepu katanya yang melaporkan. Iya, sekarang gini aja, kalau ngomong ada cepu apa tidaknya, kalau ngeliat dari artikel-artikel kan juga rumah gue cukup besar. Iya. Ada 4 lantai, banyak ruangan. Terus lo bisa masuk ke dalam salah satu, cuma 1 ruangan saja, gitu ya, itu di atas, dan itu di kamar mandi. Oh, dia tahu banget gitu tempatnya. Jadi sebenarnya gini, kalau mau ngomong ininya flashbacknya itu, at that point kan gue udah nggak make ya, dan aku juga tidak ada di situ. Di hari itu emang udah gak ada, dan semua yang lo tes juga semua negatif kecuali dari rambut. Nah, substance dari rambut itu kan flashbacknya sampai lama ya. Iya, bertahun-tahun ya. Bisa 3-4 tahun lah, gitu kurang lebihnya. Jadi ya itu aja. Gitu. Terus jadi kalau lo tanyain, jadi itu punya siapa? I don't know. Kalau lo mau tanya sama gue, serius? Ya, kalau lo tanya sama gue jujur, gue emang gue gak di situ kan. I don't know who it is. I mean bukan barang lama kesimpan lupa. Semoga itu. Oh, oke. Jadi Mami sebenarnya bukan menuduh juga, tapi belum agak lupa gitu ya. Kalau mau ngomong gini, iya. Gue dan keluarga gue tahu how it is gitu kan. Jadi waktu itu setahu aku dan adik-adik aku juga semuanya, ini semua sudah dibersihin. Maksudnya sejak gue udah nggak take off drugs segala macam waktu tahun 2018 sampai sebelum aku menikah ya, 2019 itu awal. Everything's done, everything's clean. Oke. Gitu. Jadi kalau memang di situ ada, mungkin iya. Tapi apapun itu, that was the risk yang I have to take. Gitu ya, sebagai ibu, sebagai yang punya rumah, ya kan. Dan di situ juga ada anak gue yang juga nggak ngerti, karena itu kamarnya anak gue sekarang. Udah bukan sejak 2018 aku mau menikah sama Ajun, aku udah nggak tinggal di gedung yang itu. Oke. Gitu, aku tinggalnya di gedung tengah yang di bawah. Iya. Gitu. Jadi I have belum umur 2-3 tahun kali ya gue udah naik ke atas itu. Tapi berarti kalau misalnya pun ada yang naro, ada orang gak sih yang Mami ngerasa kayak ini orang gak suka sama gue, bakalan bisa ngelakuin? Kalau ngomong udah gak suka pasti banyak lah ya. Aku cuma ngambil filosofinya gini, semakin lo di atas pasti banyak banget yang mau jatuhin. Pasti banyak gitu kan. Apapun caranya, ya kan. Dan bisa juga si A ini juga pemakai, Anda harus tukar kepala. Kan ada istilah seperti itu. Gitu. Jadi yang story-nya itu setiap kali ada acara atau apapun, misalnya ada penangkapan, banyak
teman-teman dari anak gue ini selalu bilang oh dari Ancol ya berarti rumah gue dong gitu kan. Tapi dicek semuanya negatif. Kesel kali ya lama-lama ya. Kayaknya cemplungin aja dulu kali ya. So gue udah nggak mau ambil pusing, udah nggak mau cari tahu, walaupun gue udah tahu gitu. Jadi ini semua satu pelajaran mahal aja dan banyak faedahnya juga buat gue. Tapi apa karena mami orangnya terlalu open sama orang? Itu jelas, terlalu orang jelas. Semua boleh masuk. Betul. Itu nggak mau filter gitu kan? Itu betul. Itu gue nggak mungkirin, itu betul sekali. Gitu. Jadi since kejadian itu pas sudah di sekarang ini ring 1 gue itu udah amat sangat ya untuk masuk ke dalam rumah ya. Yang karena kan itu private banget sebenarnya. Iya betul. Karena kan gini anak-anak gue ini kan gue juga tipikal orang yang orang tua yang nggak suka anak-anak gue berkeliaran di luar. Sama, iya jadi orang suruh main. Betul. Iya. Jadi kalau mau bilang salah apa enggaknya, gue nggak merasa salah. Iya. Karena gue lebih suka ngelihat langsung anak-anak gue dan teman-temannya ngapain. Iya. Gitu. Dan dalam artian yang dia wanna have fun at home. Dan gue juga nggak pernah ngasih izin sama anak gue untuk tidur di luar. Gue bilang rumah lu segede gini untuk apa lo nginep di luar? Orang yang nginep sini. Ya terserah, boleh. Iya. Itu nggak ada masalah. Ya tapi itu pelajaran lah ya. Oh banget. Tapi mami pasti exact tahu ini siapa orangnya. Gini kalau exact tahu kalau kita di sortir lagi ya of course I do know. Cuman ya kita nggak perlu bilang tapi maksudnya di dalam pikirannya mami udah ada nih orangnya siapa gitu. Udah tahu dari awal sih sebenarnya. Pas gue di dalam juga udah banyak yang cerita. Orang yang deket terus mami baik atau orang yang memang nggak suka? Banyak ya kita serang kalau musuh dalam selimut ya. Oh berarti orang yang baik-baik aja kan. Kalau lo bilang mereka semua bisa baik. Tapi ini juga semua pelajaran bukan cuma buat gue, buat semua orang. Iya benar. Kan jadi yang mungkin gue juga harus banyak ngerem untuk gak terlalu deket-deket banget kali sama orangnya. Tapi juga it's not my character gitu. Buat gue yang gue orangnya genuine gitu. Kalau gue gak suka ya gue gak suka. Kalau gue suka I suka gitu ya. Nggak, there's no limitation on that gitu. Ya tapi gak apa-apa. Thank you banget sama dia. Thank you banget karena gue banyak pelajaran yang berharga dan berkah gue banyak sekali gitu. Jadi yang I thank him gitu. Oh him. Oh iya. Salah dong kalau gitu. Wow, tapi jujur at that moment pertama kali gitu stres gak? Gini, stresnya itu bukan karena apa-apa. Because I don't know what. Jadi waktu kita di Polres. Bingung kali ya, Bingung juga. Iya. Gini, gue bingung ya. Bingungnya tuh, okay. Now yang ada di otak gue cuman how to survive, how to fix this, gitu kan? Karena kan waktu itu kan pas kejadian ada aku sama Jun dari rumah sakit, Vilo anak aku dari rumah. Kita ketemuan di Polres. Jadi yang ada di otak aku cuman, okay, ini dua harus keluar. Iya. Ajun dan Vilo harus keluar. So I will take this. Gitu. Jadi yang from that moment onward, gue udah berubah satu sikap gue dari atas sampai bawah luar dalam tuh udah punya satu. Oke, lo keluar, gue masuk. Nah, itu aja. Ini istri dan ibu yang hebat gitu. Nih. Jadi apapun the risk over that, gak usah banyak bacot, gak usah banyak cerita. I will take the risk, I will take whatever it is. Ini gue. Ya, nanti aja sambil berjalannya waktu kita pasti bakal ketahuan kok. Gitu. People will know what's happening. Ya, dan thank God ya banyak ya orang yang mengerti, yang tahu, so yang banyak support. So ini semua came up really well kok sebenarnya. Berapa bulan sih Mam? 6 bulan. 2 bulan gue di rehab, 4 bulan di Polda. Gimana rasanya Mam di sana? Kalau di rehab sih luar biasa ya, karena yang biasa lo nyuruh orang lo disuruh-suruh. Oke. Wow. Orang dia ditahan aja rambutnya masih blow-blowan begitu. Gimana di sana tuh? Salah, saya masih cetar gitu kan. Jangan sedih, jangan kata jelek dong. Ya kan tetap harus cantik. Padahal pakai masker tetap rambutnya harus on ya. Kan? Kalau orang kan nutup-nutupin ini gue loh. Biar jelas gitu. Jangan cuma tahu nama gue tapi gak ngeliat nama gue. Iya. Ini gue gitu. Lo ada masalah?
line up. Maksudnya banyak juga masalah. Iya. Kalau ngantri ya, kalau lo punya masalah sama gue, kalau ngantri satu-satu ya, gitu. Ya. Gitu yang ini aja dulu yang gue selesain. Ya. Gimana Mam rasanya 6 bulan? Ya maksudnya kayak tadinya nyuruh-nyuruh sekarang disuruh-suruh. Yang 2 bulan pertama itu, I think it was crazy buat gue ya, karena yang sesuatu yang itu di Polda? Enggak, itu yang di rehab di Lido gitu. Itu sesuatu yang memang di situ yang aku bilang it takes a lot of keberanian dan juga passion, yang pembelajaran yang banyak tuh sebenarnya walau cuma singkat 2 bulan itu, tapi banyak sekali pembelajaran buat gue. Yang mana gue bisa bilang sama diri gue bisa lo dibuat susah ternyata. Gitu. Gue bisa survive gitu gue ya. Gue bisa survive, gue bisa dibuat susah, gue bisa ibaratnya kalau kata kerennya gue bisa kok merakyat. Gitu. Terbukti bisa. Itu 2 bulan. Iya banget. Itu yang pertama gue pikir it cannot get any worse gitu ya. Ini udah paling parah kali ya. Ketika yang AC gak ada. Itu AC gak ada? Nih gitu. Walaupun dingin tapi ya gitu. Kamar sih sendiri tapi tetap suruh beresin kamar. Yang spraynya tuh harus lurus selurus-lurusnya. Terus udah kayak di hotel. Sampai kayak gitu? Iya. Terus cuci pakaian itu yang gue gak suka ya. Karena gue gak ngerti caranya gimana gitu. Jadi tiap minggu gue cuma minta Ajun ambil yang ini, datengin yang baru. Ambil yang ini, datengin yang baru. Jadi gue gak usah banyak nyuci. Kecuali daleman gitu ya. Terus belajar ya nyapu ya, scrub the floor gitu. Bukan karena itu hukuman, tapi memang it's a rutinitas yang semuanya harus jadi totally yang you doing it by yourself. Dan yang mana di situ yang lebih parah lagi, kita nggak boleh berbagi. Kan aneh ya. Sebenarnya Jennifer ini kan yang sharing, gue makan semua harus makan gitu kan. Di sana yang nggak boleh, karena ada satu kayak pembelajaran di sini, lo nggak boleh ngacak-ngacak orang kalau lo ada apa-apa. Seperti itu, karena ini kan tempat rehab. Jadi yang punya lo tanggung jawab lo. Lo nggak boleh minjemin, lo nggak boleh ngasih. Jadi kalau itu lo kena penalty. Nanti lo disuruh scrub the floor lah, disuruh ngambilin sampah, daun kering. Daun kering di Lido tuh banyak lo sayang. Gitu. Ya, itu banyak. Jadi lo harus itu 16 hektar gak sih? Ya kan, jadi yang buat gue yang nih gue gak protes itu. Ya di agama gue harus berbagi, gue bilang gitu. Ini gak ada urusan sama agama, ini adalah disiplin. Ini itu awal pasti ini gue udah bilang, gue coba nelfon anak gue, gak ada tempat yang lain gitu kan. Serius lo harus masukin gue ke sini. Ya nggak tahu ya, that point gue nggak sempat ngucap, mending lo masukin gue ke penjara kali, gue masukin berbagi. Ini yang sesuatu yang bener-bener something hard loh. Karena kan rehabilitasi. Iya, jadi yang bener-bener apa yang punya lo. Jadi kalau ini tiap pagi morning briefing, terus ada lagi pengecekan kamar, harus di sini, nggak boleh miring. Celana itu dari harus piramid, dari yang kecil sampai yang gede, warnanya repot. Ribet ya? Bukan ribet buat gue, tapi pertama gue bilang, wah di gue lama-lama di sini. Semua harus presisi. Gue takutnya gue harus jadi pembantu kan ya. Gue cuma gini, aduh jangan sampai dia maksudnya ya Tuhan, bukannya sorry, bukannya gue gak suka, cuman yang gini-gini banget gitu kan. Fine. I get that. Terus ada mulai getting used to it gitu kan. Mulai akhirnya kan lo masa udah mulai terbiasa. Dari jam 6 lo udah bangun, udah mandi, udah ini gitu. Mandi kita di 5 menit paling lama. Air panas gak ada? Lido nggak ada hair dryer, rambut tebal kan ya. Jadi lo bisa bayangin, jadi gue kalau nyuci rambut tuh yang gue nyari angin di mana ya gitu ya. Jadi itu lucu sih sebenarnya at the end akhirnya gue bisa punya cerita dan enjoying karena, dan aku di situ juga sama si Reza kan. So Reza yang udah kayak ibu RT di situ kan. Ya lo kenapa bisa begini aja ya? Kita kenapa bisa gini ya? Gitu. Wah, ya jadi Mama Ipa kita harus gini, harus ini. Lo nggak boleh kasih. Jadi kalau harus nggak boleh pinjam-pinjaman lah. Gue bilang okay. So you get waktu pas saat itu sih gue bilang ini aneh ya. Tapi gue ngerti. Jadi apa yang punya lo nggak boleh berbagi, dalam artian karena mostly di situ adalah drugs gitu kan ya, drug user. Jadi ibaratnya lo mulai disiplin untuk tidak ngambil tanggung jawab atas orang lain, bertanggung jawab atas diri lo sendiri gitu kan. Dan ini juga pemangkasan karakter lo, itu yang diajarin sabar, karena di situ juga nanti ada program-program kalau lo memang pemarah atau jadi banyak programnya. Nah kalau setelah dari Lido gue ke Polda itu different story gitu
Kalau di Lido kan lo nggak bisa berhabilitasi sama ini beda lah pasti. Beda banget. Dan juga kita waktu itu pas COVID juga kan gak ada kunjungan, ya kan. Jadi gue ketemu sama Ajun dari ujung gitu ya kan. Cuman ada video call gitu kan with the counselor. Nah kalau di Polda lebih banyak ke tenggangannya, yaitu kita bisa dapat kunjungan dari keluarga, gitu kan, everyday, it's okay. So ya abis itu ya gue pilih sambil menjalani sisa, bukan sisa tapi pengadilan, gitu kan. Jadi gue nunggu di Polda aja, gitu. Emang dikasih pilihan, lo mau balik ke Lido atau di Polda? Enggak deh gitu. Polda aja. Bukannya gue gak mau di Lido. Menurut gue it was fun. Akhirnya ya. It was fun, bukan fun gue pengen kesana lagi. Gitu, tapi dalam artian ada kerjaan. Jam 6 lo bangun, jam 9 lo udah capek. Saya udah gak mau mikir apa-apa. Dan I didn't have a place to ada untuk mikir ini gimana ya. Sedih kalau aduh anak gue ngapain ya. Itu aja. Suami hanya sampai di situ ya. Kalau semua suami sih ya, karena Ajun kan pasti tiap minggu atau seminggu 2-3 kali tuh pasti bawain baju, bawain makanan apa segala macam. It's not a problem. Nah kalau soal makanan, selama itu lo bawain buat semua boleh. Tapi kalau misalnya Ajun bawain cuma 1 donat ya nggak boleh. Jadi kalau lo mau berbagi untuk semuanya, kalau soal makanan ya, itu pun juga dengan lo harus minta izin gitu, kasih tahu ada lah. Syarat-syaratnya. So I think it's pretty discipline lah gitu, kayak benar-benar gue antara militer ya kayak gitu ya. Ya tapi banyak belajar lah Mam dari lesson learn ya. Banyak. Oh I thank God itu buat gue yang mungkin kalau disuruh kan gue nggak akan mau ya. Tapi kan ya itu ini harus. Ini gitu. sesuatu yang lo harus buat. Dan kalau di Polda memang lebih parah lagi karena it's not a rehab. It's Polda apapun itu penjara tetap penjara. Walaupun nggak di sel yang tutup gitu-begitu, tapi ya lo gak ada kegiatan. Nah lo bisa lama-lama di situ. Tapi Mam ada artikel yang bilang katanya Mami tuh punya bilik cinta. Itu benar. Bukan. Ini apalagi buat Mami 6 bulan lah. Ya, kayak gini mah gak bisa nih 6 bulan. Jijik juga sih sebenarnya. Ini kan bukan sesuatu yang tabu ya, atau juga bukan rahasia lagi. Ya suami istri lah apa-apa. As long as it. Tapi ya nggak gue itu juga melihatkan ya kali gitu kan ya kali. Masa kita mau quickie gitu sih gitu. Jadi kita spend the more times yang gue bawa teman-teman anak-anak gue gitu. Jadi mau private aja. Jadi bilik cintanya itu adalah cinta keluarga. Jadi yang kita jadi nggak ada tuh. Lagi pula gue takut keram kalau diri mulu gitu kan. Ya kita boleh tuh agak muda, cuman suka emang doyan, cuman keram. Cuma nggak gitu-gitu banget ya. Gitu-gitu banget kali ya, masih bisa nunggu sayang gitu. Mam, tapi kan terbukti nih. Maksudnya aku tuh juga banyak orang yang Mami saat menikah sama Ajun tuh banyak gosip macam-macam. Dengan apa yang proses udah dilewatin, udah terbukti dong berarti Ajun memang really loves you ya, benar-benar. Kayaknya kalau ketemu yang begini sih pasti cinta sih. Iya, kalau aku memang udah tahu dari begini gitu kan. Cuman gosip orang kan pasti kayak. Dan gue seneng kalau digosipin sih, nggak apa-apa, seneng-seneng aja ya. Ya berarti kan semakin lo gosipin semakin banyak berkah buat gue. Ya kan semakin lo ngacoin gue, dosa gue berkurang. Terima kasih gitu. Gue ngerti yang kayak gitu aja. Jadi yang tolong digosipin lagi yang lain gitu. Biar dosanya berkurang. Biar lebih banyak lagi dosanya gue tuh yang lo ambil gitu. Iya. Buat gue kalau dibilang Ajun baik, it's cliche ya. Biasanya semua it's not good enough to say baik. Tapi dia bisa menempatkan dirinya dalam artian dalam suasana yang dia tahu where he comes in. Walaupun kalau gue kadang-kadang tetap kalau ribut pasti ada gitu kan. Gue bilang aduh nih kita levelnya beda nih ya. Yang cara pemikirannya kemana, Ajun di mana. Tapi kalau gue di mana ada masalah pasti ada Ajun. Maksudnya Ajun will be there yang mungkin dia nggak bisa buat apa-apa secara tapi kan dia bisa support. Exactly. Jadi yang you feel like gue nggak perlu lo banyak bacot sama gue. Cuman keberadaan lo itu it makes me feel good. Nah itu Ajun di situ. Maksudnya yang it fills the pieces yang kosongnya itu. Iya, artinya kan dia selama prosesnya Mami sampai sekarang dia tetap setia. Apalagi Mami ini kelihatan orangnya dominan kan. Oh really? Kayaknya. Tapi dia kayaknya emang dia nurut gak? Nurut sih gak, orang berantem juga ya kita. Apa ya? Bukan nurut kalau gue bilang sih. Jadi gini, kalau dia ngomongnya tuh ada waktunya gue dengerin lo, ada waktunya lo dengerin gue ya. Oh dia gitu. Nah, so I think it's pretty fair lah. Oh gitu. Kirain aku dia yang manut-manut aja. No. Oh enggak. Ya it's fun sebenarnya sih. Banyak dinamikanya tuh seru aja. Tapi Mami tambah cinta sama dia jadinya.
udah lewat kali cintanya ya. Kalau ngomong cinta gue kayaknya posesif deh. Kayaknya I think gue gak gitu suka dengan kata-kata. Mungkin awalnya cinta gitu, abis itu sayang. Kalau cinta buat ya menggebu-gebunya tuh udah nggak ada lah. Bukan yang nggak ada, tapi it's more to appreciation gitu, appreciate dan menghargai waktunya gue. Karena kita sorry ya, kita lihat kayak kemarin gitu ya, sahabat kita Vanessa, we don't know the age itu, kita nggak pernah tahu, dan kita mau ngomongin, aduh mereka masih muda ya, gitu ya. Kalau mau ngomong secara logiknya, mestinya kan yang tua dulu yang mati ya, bukan yang muda. Paham nggak lo? Jadi yang so when that happens, I think it changed a lot of people, termasuk gue, cara to see orang atau menghadapi segala macam itu. I think message-nya tuh bukan cuman duka memang buat mereka dan keluarga, tapi juga message-nya buat kita buat semua, semuanya, bahwa you don't know anything. Kita nggak pernah tahu. Jadi ya hargain waktu, kebersamaan gitu yang mungkin lo kemarin atau gue ya khususnya mungkin yang aduh ntar aja deh sangat tenang besok, tapi ya sekarang lebih yang kalau gue berantem I would like to say sorry sebelum matahari sunrise. Jadi yang ya you appreciate aja dulu deh. Ya kan biar bukan kita jadi parno, tapi yang memang bukan soal accidentnya kejadiannya, tapi kita nggak pernah tahu ke depan hidup kayak gimana. Tidak tahu sama sekali. Dan cus gitu kan. Dan kalau mau ngomong love bird, I love birds. Buat gue yang ya gue gak kepengen kayak gitu juga. Tapi kan ibaratnya lo bisa bayangin kan, you know, the message is you have to appreciate your partners. You have to appreciate waktu, dan tetap everything it has to be jangan jangan lo remehkan gitu kan. Kalau alam ya human error juga ada pastinya. Benar. So Ajun bakalan menjadi orang yang terakhir. Gue selalu bilang gitu loh, ya kan? Lo bukan yang pertama, tapi gue hoping you are the last one gitu ya. Karena kalau gue lagi kalau miss coy gitu kan, if anything happens, gue sih gak mau kawin lagi Jun. Oh bohong lo, pasti lo party. Party tuh pasti, gue bilang gitu. Party tuh pasti gitu. Saya kawin lagi enggak? Kok icip-icip ya kawin gitu kan ya. Cuman ya please, masa sih kita gak butuh. Mam, tapi dibalik Mami kan orangnya heboh, fun dan lain-lain. Pernah gak sih deep inside your heart kayak ngerasa kesepian atau insecure atau apa pernah gak? Gimana ya, pasti ada. Jadi waktu yang almarhumah ya, waktu yang my late husband, itu mungkin di situ yang makanya I decide to get married. I decide to get married again. Sebenarnya kalau secara manusia Jennifer, hey gue janda, I want to have fun, I want to party. Tapi at the end, gue pikir gue gila ya kalau gue akan gini terus ya. Yang you need companion, you need jadi that loneliness. Lo mau sharing sama siapa? Maaf, anak-anak gue udah pada gede-gede. Mau umur yang 13 pun yang paling kecil udah punya lingkungan sendiri, udah punya geng. Kadang-kadang kita harus minta appointment untuk bikin kalau mau ini kan. Jadi yang at the end you be alone. So I don't want to have that. I don't want to spend my days walaupun teman banyak. Tapi ya you need a companion. Pasti perlu. Ya, tapi dan Mami juga makin ngerasa kayak nggak semua orang yang deket sama aku tuh tulus gitu. Semua orang itu udah pasti udah jelas dari dulu juga gue udah tahu. Cuman gue coba untuk positive thing yang nggak apa-apa, yang penting gue tulus ngasih lo, gue tulus berteman. Lo mau ngancurin gue, pasti lo yang akan lebih hancur. Itu yang ada di gue ya. Itu betul, karena apapun yang lo buat pasti ada semakin lo ini semakin dia pasti begini, pasti ada. Jadi gue gak kaget. Tapi emang support paling gede selain dari suami tercinta gitu ya, keluarga. Adik-adik gue. Oh iya, adik-adik gue luar mereka biasa. Adik-adik gue tuh luar biasa. Yang gak judgement, tapi mereka mungkin lebih. Memang dari keluarga gue emang gak ada yang, we are not like that. Gitu ya, thank God gitu ya. I believe that orang tua gue tuh raise kita bertiga ini, anak-anak perempuan ini yang benar-benar penuh dengan cinta kasih. Gitu. Jadi yang we do not judge people. Itu karena kita pasti baik. Gue aja gak sempurna, ngapain gue ngejudge lo ya. Dan kita juga kita mau ngomongin lo di depan lo. We tell you but we don't want to talk about you behind your back. Untuk apa? Betul. Itu lebih fair sebenarnya. Gitu. Terus Mam, aku mau tanya, berarti selain keluarga, anak-anak gimana setelah kejadian itu? Jadi lebih kayak overprotective atau jangan gini, jangan gitu? Oh iya, mereka ada suara di situ. Tapi more or less mereka pasti lebih, you di mana? Gitu kan? Kalau misalnya WhatsApp, you di mana? You pulang jam berapa? You sama siapa? Gitu kan? Kadang-kadang kalau misalnya gue kasih nama
Inem tuh siapa ya? Kok gue gak pernah denger nama Inem. Ada teman mama. Oke. Pasti yang nanti abis itu gue fotoin. Nih just in case kalau gue kenapa-napa lu cari orang gitu. Jadi ya yes, they more pastinya kalau kan mereka tanya sama Ajun gitu kan, mama mana? Hakam lu kok gak sama dia? Gitu kan. Jadi yang mereka prefer if I'm at home atau sama keluarga gitu. Jadi kalau keluar, oke, what time show podcast? Jam berapa lo balik? Gitu kan. Dan gue bilang, kepo banget sih lo gitu. Khawatir kali. Iya, khawatir tapi ya mereka cuma yang ya udah as long as I know where you are lah, gitu kan. Gitu. Tapi mereka sendiri sama Ajun oke. Oh, nggak ada masalah. Nggak pernah maksudnya kenapa-napa atau apa? Nggak ada masalah. Jadi gini. Karena mereka support apa yang jadi pilihan mamahnya kali. Betul. Karena kan aku juga kasih penjelasan, Ajun ini bukan gantiin bapak lo ya. Dan mungkin bisa juga jadi dekat sama anak-anak kan. Kalau ngomong dekat sih sama yang paling kecil tuh luar biasa. Iya kan. Sama kakak-kakaknya yang lain. Ya karena mereka juga nggak jauh beda. Jadi mereka ngobrolnya as a friend gitu yang sharing aja. Kalau apalagi waktu aku di dalam mereka lebih banyak sharing gitu ya. So sweet. I think it's kalau orang lihat ya ini aneh keluarga lo, nggak usah lo pikirin, lo terima aja. Tapi bedanya sama Ajun berapa tahun? Aku 17 tahun. Sama kayak mamahku loh. Ya. Mamaku nikah sampai akhir hayatnya, meninggal diurusin, ngompolnya semua dibersihin sama suaminya yang aku anggap ada bapakku sekarang ini sampai mamaku meninggal. Tapi lucu, Ajun pun bilang gitu, pokoknya nanti aku yang ngurusin, kamu udah tua. Aku cuma gini, jangan bawa gue ke tempat jompo ya. Jangan lo masukin gue ke tempat jompo lagi. Tapi ya something like that. He's already dia udah mikirnya yang gue buat gue yang wow, jauh amat lo. Sekarang gue udah tua. Ya tua lo sekarang kan masih funky nih. Nanti kalau kamu udah gak bisa jalan, coya, gue bilang gitu kan. Ya kali. Soalnya mereka 15 tahun menikah sampai mamaku meninggal, dan benar-benar ya kan waktu awal-awal mungkin masih kelihatan oke, pas sudah sakit-sakit tuh ngurusin, dan sampai sekarang nggak nikah. Wow, luar biasa dong. Dan masih tinggal di rumah sama kita. Amin. Well, that's good. Makanya Jun, dengerin. Tuh dengerin ya, siapa tahu bisa. Ya janganlah, mudah-mudahan amin, panjang umur Mam. Amin. Mam, terakhir, apa sih harapan dari seorang Mami Ipel yang belum tercapai? Dan apa yang Mami ingin lakukan yang ini aku pengen banget kayak gini tapi entah kapan aku bisa merealisasikan gitu. Satu, gue pengen ini ya, jujur, gue pengen jual rumah gue karena udah kegedean gitu. It's just way too big gitu untuk kita bertiga gitu ya. Karena anak gue udah punya apartemen. Itu harus sih, kalau enggak nanti jadinya ngumpulin orang. Exactly gitu. Dan capek banget ya kan. Kayaknya cuman bayar listrik gitu. Orangnya kagak ada gitu kan. Gue bisa beli tas kan ya. Tuh guys yang mau beli, gue bisa berapa tas dalam 12 tas lo sebulan. Wow. Iya. Harganya segitu. Stres Bo. Sebulan bisa beli satu. Ini boleh pakai merek ya Bo ya. Ya kan. Jual kalau aku jadi Mami sih. Jual kan. Itu dah gitu kan. Kalau gak ada Ajun ya bisa beli lagi. Enggak ya. Just joking gitu. Cuman ya itu pengen seperti itu. Jadi yang karena anak-anakku udah pada gede-gede, kayaknya gue sama Ajun juga, kita dalam rumah aja kita pakai handphone. Lu di mana ya? Kan lucu ya gitu. Ya thank you Tuhan kita dapat semuanya berkat. Cuman ibaratnya I think we have to appreciate juga, nggak usah juga jor-joran gitu. Kalau dulu oke, sekarang kayaknya harus diperkecil. Terus yang gue kalau dikasih banyak waktu, dikasih panjang ya, yang gue mau cuman mau lihat anak-anak gue menikah. Udah itu aja, all of them, and I'm done. Gue udah gak kepengen apa-apa lagi. Jadi gak ada keinginan apa gitu, hanya pengen lihat anak-anak sampai nikah. Yes gitu. Dan boom, lo mau gayanya gimana, lo mau ambil terserah gitu. Tapi yang penting itu, tapi dalam artian menikah itu kan gini, gue pengen mereka itu semua jadi anak Tuhan, bukan anaknya Jennifer gitu. Kalau jadi anaknya Jennifer di dunia ini, duniawi lo dapat segala macam, yang salah jadi benar salah. Bener. Tapi kalau lo jadi anak Tuhan, apapun punya rem. Itu ada remnya, dan gue tahu lo semua masuk surga deh. Amin. Seperti itu aja. Jadi yang how do I do that? Ya mungkin gue selalu ingetin anak gue yang
jangan lupa doa, jangan lupa ini ya awas ya, itu kan semuanya karena ini laki-laki agak tambeng gitu. Jadi pasti ada, there will be time yang kalau mereka sudah dekat sama perempuan apa segala macam, pasti they start thinking udah beda lagi ya. Kalau sekarang kan yang hey, I was a party kan gitu ya, beda gitu. Dan akhirnya ibu juga ikut gitu. Karena ibu juga masih suka, nggak bisa nolak gitu, susah. Tapi aku yakin kalau orang punya hati baik pasti Tuhan selalu berikan jalan. Amin, puji Tuhan, semoga itu. Terima kasih Mami. Terima kasih sayang. Udah datang. Mama Shanti gitu ya. Ashanti aja, apa-apa. Mas Shanti dong, Mas Shanti. Terima kasih udah datang ke podcast aku. Sama-sama, pokoknya sayang, semua doa yang terbaik. Semoga sehat, langgeng pernikahannya, dan bisa panjang umur, bisa ngeliat anak-anaknya nikah semua. Amin. Thank you Mam. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.